iblis. Cinta ditolak, dukun bertindaknya kerja iblis. Yang kedua, wahai iblis, baik ganggu Ayub alaihissalam lidah. Lidahnya mak ngon ayah panjang 2 inci, tapi lidahnya bisa dipoh urung panjang 7 kaki gara-gara lidah. Penyakitnya bak-babah. Kali lu survei dari ujung Fatihah ke ujung Tawangga tu ujung Mangging, bahwa penyakitnya bak-babah. Hana salah tapaju, salah bak tamari. Salah tapaju di budoh hatam awak, di budoh hatam lambung, hatam kandi, hatam gulugur, macam-macam penyakit hatam ni lah tu. Salah tamari di drop dekat, tamu tanya penjara, maka penyakitnya bak-babah. Wahai iblis, jangan kamu ganggu Ayub, itu adalah lidah. Yang ketiga, hai iblis, jangan kamu ganggu Ayub, hati. Nyo persoalan hati. Maka malamnya untuk gacuk lebahas masalah hati. Maka dalam budik kehidupan tanya bermasyarakat, kalau tanya merasa raya, merasa bangga, merasa raya, merasa bako, maka periksa hati. Mungkin hati tanya kumau-kumau. Kalau tanya merasa suci, merasa bersih, dan kita mencuriga, lain tamu neraka. Dan yang amalan yang diterima oleh Allah, yang lain pun neraka baru. Maka periksa batin. Mungkin itu adalah nanah daripada luka hati nurani kita. Maka malam ini tanya sama-sama terjaga hati. Hatiku, hatimu, hati kita, hati-hati. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, getron iblis ubumau. Ketika getron iblis ubumau mak tuan ayah-ayah ulun yang berbahagia menggumpul di musyawarah. Upadi iblis tidak musyawarah, mufakat. Maka dalam budayanya tanya memang harus mufakat, bermusyawarah. Nyatanya kena goda iblis, kena goda Nabi Ayub alaihissalam. Awaknya siap-siap bandung, siap bos. Pugah iblis, pugah syaitan dan jin, siap. Baik, Nabi Ayub mak naku nabi yang kaya. Salah pendidikan di rumah sekolah, di pondok pesantren, di TPA. Siapa nabi yang miskin? Nabi Ayub? Bukan. Nabi Hanagasin. Mutido Nabi Hanagasin, 25 nabi dan rasul, 25 rasul Hanagasin. Kaya kan tu? Tidak ada nabi yang gasin. Nabi semuanya kaya raya. Nabi semuanya kaya. Kalau andaina nabi yang gasin, andaina nabi yang gasin. Dan kalau andaina nabi yang gasin bukan Nabi Ayub. So acik tengku Nabi Isa. Nabi Isa mak ayah hana. Gatian Nabi Isa telah terlampau gatian mukawin hana mutimai Nabi Isa. Di kampung luntuan gatian kedua bawah rumah. Maka oleh karenanya Nabi hana yang gatian. Ketika nyangka kepasang apui dari yub tanah, harta Nabi Ayub le, rumah le, kebun sawit le, ke ruko-ruko le, pulang toko-toko pupuk cile dah enak. Buat Nabi Ayub alaihissalam. Lalu iblis kepasang apui dari dalam tanah. Di saat iblis kepasang apui dari dalam tanah dan balum harta Nabi Ayub alaihissalam tutong balum. Hana sisa, mubacut analisisa. Tidak ada lagi sisa yang tersisa harta Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub rugati. Nabi Ayub kaya karena ditut oleh iblis laknatullah balum harta Nabi Ayub abe. Ketika harta Nabi Ayub abe, Nabi Ayub cuma 7. Di saat Nabi Ayub tu tika ke iblis. Ambil berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
punya tempu jadi. Ambil mana tu? Di saat Nabi Ayub alaihissalam tengah duduk dekat iblis. Pegang iblis bak Nabi Ayub alaihissalam. Hai Ayub, napa iblis? Baiklah ni beribadah kepada Allah. Baiklah ni bantu-bantu rumah Allah. Baiklah ni bantu orang fakir miskin. Baiklah ni berzikir kepada Allah. Allah nak cinta kepada Allah nak sayang kepada Allah nak cinta kepada kalon. Bandum hatta rono habis itu. Fatabasyamu Ayub. Ayub tersenyum. Wahai iblis, apa pegah dia Ayub kepada iblis? Harta bukan milik lon. Harta kekayaan yang lon tuan yang diberi Allah nam milik Allah Subhanahu wa taala. Ulun je ke kecil milik Allah. Ulun je ke tengku imam titipan Allah. Ulun je ke camat titipan Allah. Ulun je pendakwah, ulun je dai, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan hanya dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nang kai coba Allah hana masalah karena bukan lempo yang po Allah Subhanahu wa taala. Mudamah ibadah Nabi Ayub alaihissalam. Kalah iblis. Bahkan ibadah Nabi Ayub mudamah. Karena saking kalah iblis, Nabi Ayub mudamah ibadah harta habiskan roh gafian tapi ibadah dikuat. Iblis minta cara. Lalu iblis lupa anak Nabi Ayub alaihissalam. Anak Nabi Ayub na 12 dro mak ayah-ayah mutua. Ban 12 dro anak Nabi Ayub dipoh oleh iblis laknatullah alaihi. Ketika geblok habis meninggal bandung, tidak ada satu pun yang tersisa anak Nabi Ayub alaihissalam. Di saat anak Nabi Ayub kaipo oleh iblis, Nabi Ayub memanu roh imata nantongan Nabi Muhammad ketika meninggal anaknya Ibrahim di roh ci imata roh imata. Di saat nangke Nabi Ayub tengok tuduk dia tak tuduk gejak iblis bak Nabi Ayub alaihissalam. Ni kaki iblis. Ketika gejak iblis merumpak Nabi Ayub, yuk baiklah ni beribadah kepada Allah, baiklah ni bantu fakir miskin, baiklah ni berzikir kepada Allah, baiklah ni jaga bangun tinggi, baiklah ni jaga undangan, baiklah ni beribadah kepada Allah. Allah nak cinta kepada drone, Allah nak sayang kepada drone. Kalau bandum anak drone habis kepada Allah, apa kata Nabi Ayub? Fatabasyamu Ayub. Ayub tersenyum. Mak kalau anak tanya di poh dek gop tersenyum. Kalau tanya di gop mak kalau tanya anak tanya meninggal tersenyum. Ha? Bahkan tanya mau otok-otok. Oh teu bin mati mang madodo sayang dengan ijatuha. Orang yang kata bantah sidang kecok pulang Allah Ta'ala. Allah tanya sayang dan cinta ba'an. Ana urung cik dia cehnya ana sayang ba'an. Ana urung cik yang cinta ba'an. Terlampau cinta dan sayang ba'an. Di baru BL Honda kadang tak pugok nanan. Di baru BL motor tak pugok nanan. Toko-toko tak pugok nanan. Nan aneng Azizi wong tua pudo pupuk di pugok nan toko Azizi pupuk Korea. Aneng Rini wong tua pudo pakaian. Kena sayang di pugok. Kena sayang mbak aneng di pugok nan toko Rini Fashion. Nan anak Sulaiman wong tua pudo kelontong tayang mbak anak dibuka nan toko Sulaiman kelontong. Nan anak Daud wong tua pudo busau dibuka toko Daud busau.
nan anu di Melabu nan anu Rabi'ah orang tua publok ia aku galau orang tua di publok ia aku galau karena sayang mbak anu dipugok nanda kau Rabi'ah isi ulang Rabi'ah apa isi ulang kenapa dan mengapa lalu ada apa karena tanya sayang dan cinta anak nak rahmat dan karunia Allah yang dilimpahkan dalam sabah mahligai rumah tangga. Jika anaknya terdidik dengan jerah, taja intat bat tumpak ber, taja intat bat TPA, taja intat bat pondok pesantren, taja intat bat tengku, tak pondok ber lagi kairin guna. Alhamdulillah, yang baca ber nak sungguh subhanallah. Semoga menjadi qari yang terbaik di Aceh. Terus belajar dengan bismillah dek khairi tabut Al-Quran ngon nama Tuhan awai tabaca ayat ni buka dalam hati butuh ingat le ketuan Esa karena ayat ni Jibril putrun kanu pusuun bak Nabi kita pempun bak Nabi terus bak ketanya geyu murna tanya Bandung semua dengan bismillah tatung berkah buta ibadat Bandung berata tapi suruh puji murka yang larang Allah bek tak kerja anak nak rahmat dan karunia Allah. Jika anaknya terdidik dengan jerah, tertanamkan akidah, tertanamkan kalimah la ilaha illallah, jaga solat di, jaga sembahyang di, insya Allah anaknya akan menjadi obat penawar dalam sabuk mahligai rumah tangga. Sebaliknya jikalau anak-anak tanya hana terdidik dengan jerah, tak biarkan melata di permukaan bumonya tanpa kontrol daripada kedua urung siji, maka anaknya akan menjadi sampah yang sungguh sangat meracuni masyarakat. Bak pegah urung tua adu penawa, munyo jit tak berlaku, boh labu jit keserikaya, munyo hanjit tak berlaku, anak tengku jit ke kebulaga. Kalau mau kita berbuat tanam coklat bisa jadi kaya, kalau tak mau kita berbuat anak ustaz bisa jadi tukang adu domba. Kalau anak kamu tadi di anak mana item tadi di anak item kambek mana maka ditubit tu kepada Aceh baik mana titun-tun lain baik meningce titun-tun dua bumu anak berjareng-jareng baik lagi batu yang ngombak meriah bumu anak bumu cucuk baik lagi barabo di dalam payah sebab jamun jino hana menandai kanak pil KB andalan keluarga berencana janji andalan jika doang mak-mak dan tuan ayah-ayah don yang berbahagia. Maka oleh karenanya jaga ke putra putri kita, jaga ke anak-anak kita dalam zaman yang ke depan lebih parah. Pakon urung-urung dari put-put mak urung tua zaman lahir ulama yang berkualitas. Dan pakon dari put-put mak-mak jino yang lahir pencuri mana, pencuri kambing dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya mak-mak dan tuan, segala melaju dan pegang habar tentang sunat Rasul untuk kita jaga ke putra putri kita karenanya aset dan amanah. Anu adalah aset dan amanah. Baik takut tanya kasih, tapi sekolah anu baik takut tanya habis pek. Nyampulam anak kitanya mantau ubud. Kalau mantau di kerubung mengatap kiwing, tapi kalau kaji batu yang payah tak bakal mudah. Maka oleh karenanya baik takut harta tanya habis dalam mendidik anak-anak kita. Mak-mak dan tuan ayah-ayah yang berbahagia. Pakon anak-anak zaman inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hudik mati karena Allah. Nyan anak-anak zaman kain Bandung jak mentinggi. Maka anak-anak zaman inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anak-anak jina dah kalam inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha wa mamati ila jalan raya. Zagonya. Dilai dimanggil. Padu-padu tu ikut ARK. Gaduh dia. Hei lemdah. Tebeng tu gaduh dia. Subhanallah lagi gila.
Upaya lam maka oleh karenanya mak-mak dan tuan ayah-ayah ulun yang berbahagia, tak jaga tak didik ane tapi sekolah ane lipat pandang je. Silahkan. Yang penting nak tajuk. Hana muncul pondok pesantren kamu di Jabal Nur Jadid. Ba Abi Muna je. Ba pondok-pondok pesantren yang lain je. Ba Teguh Semumput yang lain, ba TPA je. Silahkan. Yang penting ane tanya tadi tak didik. Maka ketika Ayub alaihissalam anu habis ber-12 roh, fatabasyamu Ayub tersenyum. Ketika Nabi Ayub tersenyum, apa kata Ayub kepada iblis? Wahai iblis, anu nak ketitipan Allah. Anu ulun tuan 12 roh tujuh oleh Allah itu adalah amanah. Ulun tuan kami menjaga anu ulun sebagai amanah Allah. Ketika yang lon amanah kaijak pulang oleh Allah, ada masalah. Karenanya titipan dan amanah Allah. Kali lon jaga dengan jerah. Kali lonjuk pendidikan. Kalau lonjuk kalau lonjuk pendidikan. Dan kalau lembu sekolah adik lon tuan. Ketika yang kaijak pulang oleh Allah, ada masalah. Maka fatabasyamu Ayub tersenyum. Anak meninggal 12 dah mentamah ibadah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika mentamah ibadah, terus ibadah dan zikir Nabi Ayub alaihissalam, lalu iblis gijuk penyakit bak Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit mak-mak dan tuan ayah-ayah ulun yang berbahagia, hana penyakit Nabi Ayub dari Nabi Adam truk bak manusia akhir zaman hana. Hana yang sama penyakit lagi Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada penyakit seperti Nabi Ayub alaihissalam. Gijuk ke penyakit pada Nabi Ayub alaihissalam. Ketika gijuk penyakit pada Nabi Ayub alaihissalam, dalam Al-Quran hanya dicerita apa penyakit. Dalam hadis pun tidak diceritakan apa penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Nah, yang padu dipegang oleh ulama dan pojok oleh ulat dan lain sebagainya. Ketika yang ke mak-mak dan tuan asal tubuh Nabi Ayub hanalai. Asal tubuh Nabi Ayub hanalai. Ketika hanalai asal tubuh Nabi Ayub alaihissalam, maka tidak perumah yang taat kepada Ayub. Tahu perumah Nabi Ayub? Bang. Tahu perumah Nabi Ayub? Perumah Bang Ayub namanya nang? Perumah Nabi Ayub nadi Siti Rahmah. Ketika penyakit Nabi Ayub kan mengganggu masyarakat kabungeh bak perumah Nabi Ayub. Hai Siti Rahmah, nubah lakau kadrona. Gara-gara lakau kadrona penyakit lagi nya takut menular bandung di kampungnya. Akhirnya Siti Rahmah getingku lakau, bijak ke hijatawa, getingku lah lakau. Mak-mak di sini nak tong tengku lah kau. Ana. Kalau kau tumbuh lebih welon, akan nak tanggung. Untuk mana kau biju anak je. La ilaha illallah. Getengku lah kau. Gepinah bata bawah tempat. Karena penyakit terus mengganggu, akhirnya Siti Rahmah Yohana itu tidak sanggup juga. Gue dari Nabi Ayub. Gue kena penyakitnya memang parah. Di saat gue pada Nabi Ayub buka bahasa Siti Rahmah. Wahai daerah, atau jamu dina harus ditingkat tingkat. Nan Siti Rahmah dihoi daerah. Nan Azizi, nan Muhammad Sabiqul Azizi dihoi Azizi. Kalau hoi Muhammad tu hata. Di pondok pesantren le macam nan. Dohoi remit kamu siapa nama? Dekja Ustaz. Nan panjang kata Khadijah. Nanti dia guru di sini. Kamu ibu tonan adihoi ibu bed. Nan panjang tu Baidah Ustaz. Dihoi ibu bed. Kamu siapa nama? Iis. Kan kau agam pokok Iis. Ismail Ustaz. Kamu siapa nama? Aish. Nama panjang Aisyah. Kata nampe Ina Ustaz. Nam panjang kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mungkin terlampau cubai dah tentu. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh. Kalau kursi silakan. Angkat tangan tadi kan? Ada tangan. Angkat tangan dua atau satu. Aku kalau bekerja kita Allah ada dua. Ini ni. Dan ramai nam. Tangan ramai nam kan. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika gue pegah dek Siti Rahmah, wahai Bang Yuk, lun luweh dari penyakit drone. Sehingga wahai dek Rah, kalau andai lun sihat nu balik akan lumpuh drone terkutuk kau. Pegah Pak Nabi Ayub alaihissalam. Kakak mak-mak dan tuan ayah-ayah lun yang berbahagia. Ketika penyakit kena mengganggu hati Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit kena ganggu hati Nabi Ayub. Disidangkan Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, andai penyakitnya mengganggu hati ulun tuan, maka ulun tuan hanam tu meleh untuk berzikir nebak drone. Pegah Allah, wahai Ayub, sentok kaki ubu mau lega. Dituntok ke kaki ubu mau lega. Nak tahu kalau nak kau dengan tuntok kaki ubu mau lega? Nah, ayah-ayah saja kadang tuntok kaki ubu mau lega nana dua faktor. Yang pertama, ilmu penunduk. Ilmu penunduk dituntok kaki diputar kumet. Nya ilmu penunduk. Yang kedua, penyegah busau. Wahai buta di ujung-ujung nanggro, wateren puga baga hada jaga. Sudah apa dia tak nak mayang gop benar tu. Maka dari ujung tumet Nabi Ayub ketika disuntok kaki ditubit ia. Keluarlah air dari ujung tumet Nabi Ayub alaihissalam. Ada dua nabi dari ujung tumet yang tubit ia. Lain nabi jahra tubit ia dari ujung tumet, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tubit ia bukan dari ujung tumet, tapi dari jari-jari. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam ditubit ia dari ujung tumet, maka dia Zam-Zam. Yang kedua Nabi Ayub alaihissalam ditubit ia. Ketika ditubit ia dari ujung tumet Nabi Ayub alaihissalam, lalu Nabi Ayub manongon ia tersebut. Berkat rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam sehat kembali seperti semula. Berkat kesabaran dan ketekunan Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun penyakit kahanale, walaupun jangkit yang nak, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mak-mak tuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, ketika Nabi Ayub balik kata sudah sihat kembali, purmo Nabi Ayub kena kembali lah. Kena kembali lah. Kena jaklah. Dak rujuk kembali. Akhirnya diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam, tapi janji Nabi Ayub gepoh terus kau. Bukan gepoh terus taduan leput ana dicok ke puri terus diputapat puri terus lalu tiga di poh rumah. Mak-mak dan tuan, ayah-ayah lun yang berbahagia, kalau tempat tak di poh rumah terus kau pulang kalepe katai itu ada lah. Maka oleh karenanya mak-mak dan tuan, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub sehat kembali dan harta yang katutung mana dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Anak yang 12 roh mana dikembalikan oleh Allah kembali. Bukan tiga lahir 12 roh anak. Lahir kembu. Dikembalikan oleh Allah. Pakon mencerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam malamnya. Nyo anak halasan dalam hidup dan nyo biati urung donyanya anak tatim beribadah kepada Allah. Walaupun na penyakit jumalang, walaupun na penyakit remati, asam urat, asam lambung dan lain sebagainya, tetap beribadah tanya kepada Allah. Walaupun kulit kakut badan kalumah, lego tuguntut kena tamang dalam tanah, tetap tanya harus beribadah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tanya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah seorang tokoh yang tak pernah menokoh dan tak pernah ditokoh, serta bukan dilahirkan jadi tokoh. Siapakah tokoh tersebut? Beliau adalah the best of men in the world, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mampu dan sanggup membawa umat manusia dari lika-liku yang biadab kepada tingkah laku yang beradab, dari ajaran menyembah berhala kepada ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka para alim ulama juga mengingatkan kitanya dan mengajak kitanya, marilah kita bersatu dalam dakwah, beribadah dalam jamaah, bertoleransi kita dalam khilafiyah, bersatu padu dalam menjaga tali ukhuwah Islamiyah, baik sampo sesama anak nanggrono terpecah belah. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ulun tuan hormati Bapak kecil Pak Imam Cik, Tualapan cerdik pandai alim ulama, yang pejabat ulun muliakan, ulun hormati jabatannya, yang ulama ulun muliakan kealimannya, yang cerdik pandai saya menghormati bijaknya, yang tua ulun hormati pengalamannya, dan yang muda ulun hormati perjuangannya. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yang hanam keme dan sebut satu persatu. Izinkan ulun tuan dan beberapa orang anak santri muduk dan mudong di atas panggung kena merangkum bacut nasihat agama. Han salah ulun kadang salah bak ulun trun. Pemuah ke ulun hamba yang panah, bumo nyopat lendong langit leng suun. Aturan di kampung alu penawanya Pak Kecil, insya Allah nebak malamnya ana lelangga. Karena lun tupu Pak Kecil pantang pudung mubalik sarung, pantang rencung mubalik mata.